Terbakar api cemburu, seorang suami di Lombok Timur tega menebas leher istrinya. Sejumlah perwakilan masyarakat Parado Kabupaten Bima geruduk kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Halo, apa kabar Anda pemirsa? Dua informasi tadi bersama rangkaian informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam iNews NTB hari ini. Bersama saya, Korea Hafizah. Inilah iNews NTB selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Terbakar api cemburu, seorang suami di Lombok Timur tega menebas leher istrinya hingga nyaris tewas. Korban dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami luka serius di bagian leher dan kepala. Pelaku Badrain, 55 tahun, warga Masbage Utara, digelandang ke Mapolsek Masbage, Lombok Timur. Pelaku yang sedang menderita sakit ini dievakuasi ke Polsek setelah menebas istrinya Ana, 45 tahun, karena terbakar api cemburu. Peristiwa ini berawal saat korban sedang memasak di dapur rumahnya di Desa Masbage Utara dan sempat cekcok dengan suaminya. Pelaku yang dalam kondisi sakit tiba-tiba gelap mata hingga menebas korban dengan parang dari arah samping. Korban lari keluar rumah dengan berlumuran darah sambil teriak minta tolong ke warga hingga korban dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka serius di bagian leher dan kepala. Setelah mendapat informasi, polisi turun melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang bukti termasuk parang yang digunakan pelaku menebas korban. Kejadian ini berawal dengan sakitnya, dengan kondisi yang dialami oleh terduga pelaku ini yang tidak berdaya, tidak bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Korban yang merupakan istri ini selalu marah-marah. Ya mungkin saja istri juga sudah capek melihat kondisi suami. Kemudian puncaknya tadi sekitar pukul 12.00, puncak kekesalan, puncak kesabaran dari terduga pelaku yang sakit ini akhirnya dilampiaskan ketika dugaan bahwa korban di samping marah-marah kemudian juga pelaku cemburu. Pelaku cemburu dengan istri korban yang berencana akan meninggalkan pelaku. Akibat dari inilah kemudian secara spontan dan kalap pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan sebilah parang, sehingga korban mengalami luka yang cukup serius dan saat ini dirujuk ke Rumah Sakit Umum Dr. Sujono. Peristiwa ini menghebohkan warga sekitar. Warga berbondong-bondong ke lokasi kejadian hingga sempat memacetkan arus lalu lintas Jalan Raya Mataram menuju Labuhan Lombok. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah perwakilan masyarakat Parado Kabupaten Bima geruduk kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Mereka menuntut janji Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk menyelesaikan permasalahan tambang ilegal. Sejumlah masyarakat yang mewakili warga Parado Kabupaten Bima mendatangi kantor Gubernur NTB. Perwakilan masyarakat itu pun meminta untuk bertemu dengan Gubernur NTB yang sedang tidak di tempat. Kedatangan para perwakilan masyarakat itu guna menuntut janji Gubernur NTB untuk menyelesaikan permasalahan tambang ilegal yang hingga saat ini belum tuntas. Mereka juga meminta agar warga dipertemukan dengan Pemda setempat serta pihak perusahaan yang melakukan pertambangan ilegal. Yang menaungi seluruh lapisan masyarakat Parado Kabupaten Bima, saya memberikan statement bahwa Bapak Gubernur tidak bekerja kolektif dan kolegial dalam hal memberikan kesejahteraan atau jaminan terhadap seluruh masyarakat sesuai dengan amanat undang-undang secara konstitusi. Karena kita merujuk pada pasal 27 ayat 1 tahun 1945, kedaulatan ada di tangan rakyat. Itu yang perlu dicamkan oleh pihak pemerintah. Bukan di tangan pemerintah kedaulatan itu, ada di tangan rakyat. Berjuta persoalan yang kita bawa dari Bima ini Pak, terkait dengan tambang ilegal yang harus dibahas secara pemerintahan oleh pihak pemerintah untuk bagaimana
memberikan satu jaminan kepastian keadilan terhadap seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bima. Itu yang perlu diketahui oleh Bapak Gubernur. Merasa tidak diterima dengan baik, perwakilan warga lantas terlibat adu mulut dengan petugas yang berjaga dan meminta untuk segera dipertemukan dengan gubernur dan meminta kejelasan terkait tambang ilegal tersebut. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Keinformasi lainnya, pemirsa, Lembaga Pendidikan Anak di Desa Medane, Tanjung, Kabupaten Lombok Utara ditutup pemerintah desa setempat lantaran diduga tidak mengantongi izin. Penutupan lembaga pendidikan anak yang ada di Desa Medana, Tanjung, Lombok Utara dipimpin langsung oleh Sekdes Desa Medana, Agus Susanto. Ketua Yayasan mengaku tindakan sepihak ini sangat disayangkan karena memprovokasi sejumlah warga dari dusun tetangga. Kami daripada pihak yayasan merasa keberatan sekali dengan pemasangan spanduk yang dilakukan di sekolah kami yang berada di Teluk Dalam oleh pemerintah daerah. Kami dengan wali murid kecewa atas keputusan yang diambil sepihak. Kami berharap kami mendapat keadilan yang sewajarnya. Sementara itu, pihak Desa Medana berdalih penutupan sementara lembaga pendidikan anak dengan pemasangan spanduk untuk alasan keamanan warga. Bukan penutupan katanya ini. Lembaga Cilihaus itu seperti apa Pak Anies? Ya untuk sudah lihat gejolak di masyarakat tidak untuk sementara, bukan selamanya. Kalau sudah ada izin dari Polra kan silahkan sudah lanjutkan. Ada gejolak ya? Ya, ini kan masih ada gejolak maka kita sementara ataupun sementara. Pihak desa tak melarang operasional lembaga pendidikan asalkan semua perizinan telah terpenuhi dan meminta pengelola bisa berinteraksi dengan baik dengan warga sekitar. Dari Lombok Utara, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kami kembali dengan informasi lainnya usai jeda pariwara. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Warabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpurf Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supir nih? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor.
Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Masih bersama dalam iNews NTB, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Pro kontra budidaya mutiara air laut di perairan Gili Poh terus mencuat. Bahkan para nelayan Labuan Poh, Batu Putih, Sekotong, Lombok Barat menolak segala bentuk provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab karena dinilai akan menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Antisipasi adanya benturan di tengah masyarakat karena pro kontra budidaya mutiara air laut di perairan Labuan Poh dan Gili Asahan. Bahkan komunitas nelayan dan budidaya kerang laut menolak adanya provokasi dari sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat nelayan meminta semua persoalan yang tengah bergejolak di tengah masyarakat diselesaikan dengan musyawarah mufakat karena dua sektor tersebut saling mendukung untuk kemajuan daerah. Selain itu juga masyarakat telah mendapatkan banyak manfaat dari dua sektor tersebut dan jangan sampai saling ganggu. Jangan sekali-kali ada pro kontra di antara kita semua. Harapan kami semua agar bagaimana kita sama bahu-membahu untuk bagaimana kita sama-sama untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Baik terutama kami sebagai nelayan mengharapkan seperti itu. Jangan ada pro kontra saling menjatuhkan satu sama lain. Harapannya kami agar supaya bagaimana kita hidup aman, damai, berdampingan supaya kita sama-sama mendapatkan kesejahteraan di wilayah Desa Batu Putih. Nelayan tidak mendukung perusahaan mutiara itu, nyatanya tidak seperti itu. Padahal kami sangat bersyukur dengan adanya pihak-pihak investor dari luar ini, pariwisata maupun mutiara ini kami senang sekali melihatnya. Karena apa? Kalau pariwisata ini yang bisa masuk kerja itu hanya orang berpendidikan. Pasti pakai aturan itu, ada aturannya. Kalau di mutiara ini bebas tanpa aturan, walaupun tidak ada pendidikannya pun dia bisa masuk kerja. Itu kelebihannya di mutiara ini. Tapi kami sangat bersyukur dengan adanya kedua perusahaan ini. Saya melihat polemik ini sepertinya ada kepentingan pihak-pihak tertentu saja sih. Di harapan saya sebagai masyarakat itu bagaimana ini bisa bekerja sama saja, memberi sinergitas yang baik saja antara pihak pengembang di bidang wisata maupun di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pengelola MABE. Jadi harapan saya ke depannya semoga bisa menjalin hubungan kerjasama yang baik saja demi dan atas nama kesejahteraan masyarakat. Sampai dengan saat ini persoalan di Batu Putih masih belum menemukan titik temu sehingga akan kembali dilakukan musyawarah dan mediasi antara kedua belah pihak yang berkepentingan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang 3 bulan perhelatan MotoGP 2023 seri ke-16 di sirkuit Mandalika, Pemda Lombok Tengah maksimalkan persiapan akomodasi 3.600 kamar penginapan untuk menampung pengunjung.
Menjelang perhelatan MotoGP ke-16 yang dijadwalkan pada Oktober di sirkuit Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berupaya memaksimalkan kebutuhan akomodasi di Lombok Tengah, terutama di kawasan Mandalika. Hingga saat ini tercatat sebanyak 3.600 kamar telah siap menampung pengunjung pada perhelatan MotoGP nanti dari jumlah sebelumnya 5.547 kamar untuk wilayah Lombok Tengah secara keseluruhan. Sementara itu untuk jumlah kamar di kawasan Mandalika hingga saat ini masih berjumlah 1.292 kamar untuk hotel berbintang, sedangkan secara keseluruhan berjumlah sekitar 2.292 kamar termasuk homestay. Keseluruhan dari akomodasi plus Pullman yang semula 3.547 kamar sampai sekitar 3.000 jadinya 3.600 kamar homestay dan hotel supaya tidak banyak keluarnya karena kan para pengunjung kita juga banyak mencari di Senggigi, banyak mencari di Nusa Dua. Jumlah kamar akan terus diupayakan bertambah agar dapat menampung jumlah pengunjung yang menginap saat perhelatan MotoGP nanti. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, harga ikan laut jenis tongkol di pasar tradisional Mandalika, Kota Mataram masih tinggi. Kenaikan harga ini diduga kurangnya pasokan dari nelayan karena tidak turun akibat cuaca buruk. Dampak cuaca buruk, harga ikan tongkol di pasar tradisional Mandalika di Kota Mataram masih tinggi dari harga Rp3.000 naik menjadi Rp5.000 per ekor. Penjual ikan tongkol Sahre menjelaskan penyebab kenaikan ikan tongkol karena nelayan tidak berani turun melaut akibat angin kencang atau gelombang tinggi. Ikan tongkol harga Rp5.000, sekarang dia naik. Kemarin murah, kemarin lusa murah Rp3.000, Rp3.10. Terus harga sekarang Rp5.000. Angin kencang, tidak berani orang melayar. Sejumlah pembeli berharap harga ikan laut turun atau stabil menjadi Rp3.000 atau Rp4.000. Ya biar tetap menurun gitu, biar jadi Rp3.000, jadi Rp4.000 gitu. Dulu sempat di bawah ini harganya, Bia? Ya, dulu sempat di bawah, bisa jadi 2,5 satu gitu. Berarti masih ya agak naik gitu, ya? Ya, ini masih naik. Berbeda dari ikan tongkol, harga ikan nila atau ikan air tawar masih stabil di harga Rp30.000 per kilo. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya kami hadirkan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami. Enak, bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpruk Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkuk-angkuk, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia.
Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Membuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpruk Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Informasi selanjutnya, polisi bersama warga melakukan aksi bersih pantai di Labuan Haji, Lombok Timur. Dari tumpukan sampah, polisi berhasil mengangkut 4 ton sampah, mulai dari sampah plastik hingga sampah rumah tangga yang berserakan di sepanjang pantai. Ratusan personil dari Polres Lombok Timur diterjunkan melakukan aksi bersih-bersih pantai di Labuan Haji, Lombok Timur. Polisi bersama TNI dan warga sekitar disebar di sepanjang pantai membersihkan pantai dari tumpukan sampah. Hanya dalam waktu 1,5 jam, mereka berhasil mengangkut 4 ton sampah, mulai dari sampah plastik hingga sampah rumah tangga yang berserakan di bibir pantai. Setelah sampah dikumpulkan, petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup setempat langsung membawanya ke tempat pembuangan akhir. Kita melaksanakan pembersihan di pantai Labuan Haji ya, untuk menunjukkan rasa kepedulian kita dalam menjaga lingkungan. Pantai Labuan Haji sendiri kerap menjadi sorotan terutama soal sampah yang berserakan di sepanjang pantai ini, padahal pantai ini menjadi salah satu tujuan wisata favorit terutama bagi wisatawan lokal. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, olahraga clip swing di perbukitan Gunung Kidul, Yogyakarta ternyata menjadi destinasi favorit wisatawan domestik maupun mancanegara. Wahana permainan ini dapat menguji adrenalin dengan meloncat dan berayun di atas jurang yang memiliki kedalaman sekitar 100 meter. Yoi Trader, sekarang gue sama sohib gue. Yoi. Yang nggak seberapa ini. Dibanding sama gue, lu nggak seberapa ya. Tapi lo penting kan? Gue, iya gue butuh lo, ya kan. Dan gue juga butuh dia karena dia kayak di sini. Ya. Harus lah. Nah, kita ada di suatu tempat di mana, Ben? Di daerah istimewa Yogyakarta. Yoi. Tempatnya itu ya kita ada di perbukitan di ketinggian, tapi kita nggak mau kasih tahu kita mau main apaan.
Lo lihat aja tuh perlengkapannya. Ini ngapain nih? Pak aja lah. Nah, ini ngapain nih kira-kira nih? Nah. Pokoknya kita bakal mempamping. Bukan pumping lagi, nyali. Lu harus ada kalau lu mau ngelakuin itu. Olahraga yang memacu adrenalin cliff swing saat ini ternyata telah menjadi destinasi terfavorit wisatawan lokal maupun mancanegara di Yogyakarta, tepatnya di perbukitan Gunung Kidul. Salah satu destinasi wisata baru yang menawarkan petualangan seru ini yakni berada di kawasan Gunung Api Purba, Ngelanggeran. Di alam bebas nan menantang ini ternyata banyak menawarkan keindahan alamnya yang menakjubkan. Wahana cliff swing ini rupanya menghubungkan antara dua tebing yang memiliki ketinggian yang bisa membuat bulu kuduk berdiri. Kita start dari cliff swing dulu. Apa namanya? Cliff swing. Cliff swing. Beda ada cliff, terus swing. Makanya untuk menikmati wahana permainan ini, kita harus berjalan di atas seutas tali agar dapat mencapai bagian tengah-tengah di antara kedua tebing tersebut. Kemudian untuk mencoba sensasi yang lebih ekstrim lagi, kita juga dapat meloncat dan berayun di atas jurang yang memiliki kedalaman sekitar 100 meter. Ya, seperti si bule dan Alburn ini. Sekarang giliran Alburn. Untuk bisa melakukan cliff swing, sebaiknya kita memang harus bisa menjaga keseimbangan badan di atas seutas tambang yang terbentang panjang. Seperti Alburn, kelihatannya tengah berusaha menjaga keseimbangan tubuhnya agar tidak terjatuh. Yes! Meskipun Alburn sudah berusaha sekuat tenaga menjaga tubuhnya agar tetap stabil di atas ketinggian, namun dia tetap saja terpeleset hingga ia pun terbang menikmati indahnya alam perbukitan Gunung Kidul ini. Kaget karena kaki gue itu ketahan tersandung sama tali yang tadi buat napak, tapi rasanya itu seru banget. Awalnya itu kaget, tapi udah sleep di sana itu melihat keindahan pemandangan di sini itu luar biasa bro. Pokoknya lo harus cobain kalau begini. Ya pemirsa, informasi tadi menuntaskan iNews NTB hari ini. Saya Kori Hafizah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.